Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Virginisa. Di sini saya mau ngebawain podcast OMG, obrolan milenial religi. Nah, kali ini saya mau ngebawain tema tentang bersabar dan bersyukur. Kalian pasti tahu kan bersabar dan bersyukur itu apa? Sebenarnya bersabar dan bersyukur itu udah sering banget kita denger dan kita usaha buat melakukannya. Cuman ya gitu, kita susah banget buat ngelakuin bersabar dan bersyukur ini. Nah, kita ngebahas dulu nih bersabar itu apa dan bersyukur itu apa. Bersabar yaitu ketika kita dikasih duka atau kesulitan sama Allah, kita harus bersabar, dan bersyukur itu sebaliknya. Ketika kita dalam kondisi suka atau sedang dalam keadaan yang menyenangkan seperti mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita dalam kondisi dua itu tersebut, sebenarnya bersyukur itu sangat mudah dibanding bersabar. Cuman kadang-kadang ketika kita diberi kebahagiaan atau kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita suka lupa bersyukur. Nah, dan bersabar itu sangat susah karena ketika kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan atau mendapatkan duka, kita itu biasanya suka marah-marah atau gak sabar atau menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal itu sangat tidak baik. Nah, ada dua sikap yang perlu ditanamkan nih agar kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah, baik itu dalam kondisi suka maupun duka. Yang pertama, sabar. Nah, sabar ini salah satu sikap yang sangat perlu kita tanamkan ketika mengalami kondisi yang lagi mendapatkan kesulitan untuk menjadi pribadi yang sabar. Baik itu berupa kesulitan dalam urusan dunia, duka atas meninggalnya orang tercinta, kesempitan dalam soal rezeki, sakit parah yang membuat payah, dan persoalan lainnya yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Nah, pribadi sabar ini gak akan mengeluh apalagi marah kalau misalkan diuji sama Allah dengan kesedihan atau kesulitan hidup yang menimpanya. Nah, ia justru mengembalikannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, penguasa, pendidik, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 156 yang artinya, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Bahkan pada setiap musibah yang menimpa seseorang, sekecil apapun itu, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya jika ia ridho menerimanya dengan sabar. Nah, makanya nih, kalau misalkan kita dapet kesulitan, persoalan dalam hidup kita yang menurut kita ini sangat sulit, membuat kita sangat sedih, harusnya kita itu nggak boleh berkecil hati. Sebaliknya, kita harus sabar dan mengembalikannya ini kepada Allah, karena Allah gak akan pernah menguji kita kecuali dalam batas kesabaran kita. Nah, makanya kita harus sabar kalau mendapatkan musibah ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, ada nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesulitan, kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya." Dalam ayat lain disebutkan bahwa sabar itu ada tingkatan. Yang pertama, sabar dalam arti siap mental menghadapi berbagai kesulitan atau isbiru. Nah, sabar ini yang artinya kita itu harus siap mental nih kalau misalkan kita kalau kita misalkan dapat musibah atau kesulitan. Nah, kita itu harus siap mental dulu.
Jangan malah ketika kita mendapatkan kesulitan atau kesusahan, mental kita itu malah down. Nah itu pasti susah banget buat kita sabar. Yang kedua, sabar dalam arti ulet dan tahan uji dan mencari jalan keluar atau sobiru. Nah, sabar di sini ketika kita sedang menghadapi musibah, kita akan ulet dan tahan uji. Ulet ini maksudnya kita itu bakalan mencari nih jalan keluar dari permasalahan tersebut, bukannya malah putus asa. Nah, itu namanya nggak sabar. Nah, yang ketiga, yang terakhir, sabar dalam arti tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan atau robitu. Nah, sabar di sini yaitu kalau misalkan kita dapat musibah nih, apa belum, tapi kita tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan. Jadi mikirnya bukan yang manis-manisnya aja. Jadi kita kalau misalkan mau melakukan sesuatu harus mikir juga musibah atau nanti yang jelek-jeleknya ke depannya bakal kayak gimana, biar kita waspada, gak terlalu senang dulu. Nah, sikap terakhir ini amat penting karena banyak orang setelah berhasil keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan memperoleh kemenangan, mereka jadi lupa diri dari keluar dari khitoh atau garis perjuangan yang semula menjadi pijakannya. Nah, ini kadang jadi ini nyambung ke bersyukur. Nah, kadang-kadang orang yang udah berhasil dari kesulitan-kesulitan hidupnya, dia itu gak bersyukur, malah kadang lupa bahwa ini kenapa dia bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu karena ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia itu nggak bersyukur, malah jadinya sombong atau misalkan besar kepala. Nah, yang kedua, bersyukur. Nah, cobaan hidup juga akan terasa ringan jika seseorang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang masih bisa ia rasakan, yang tak terhitung jumlahnya, dan senantiasa mengingat bahwa masih banyak orang lain yang barangkali mengalami cobaan yang lebih berat darinya, karena sesungguhnya tidak ada suatu cobaan kecuali di atasnya masih ada yang lebih berat lagi. Nah, kalau misalkan kita dapat musibah, bukan hanya bersabar, kita juga harus bersyukur. Kenapa? Karena apapun kondisinya, mau suka ataupun duka, kita harus tetap bersyukur. Karena jika kita dikasih duka, berarti Allah sayang sama kita. Nah, dan ketika kita dikasih kesenangan, berarti Allah juga sayang sama kita. Gak boleh nih kita misalkan lagi dikasih sama Allah musibah ataupun apa, kita itu gak bersyukur, malah menyalahkan, kenapa sih aku ini kok dapat musibah terus dari Allah, apa Allah gak sayang sama kita. Nah, gak boleh. Harusnya kita bersyukur. Karena apa? Ketika kita mendapat musibah, berarti kita mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita harus memperbaiki diri. Nah, itu kita harus bersyukur. Terlebih dalam kondisi lagi menyenangkan, kalau enggak lagi kita dapet kesenangan, apa kesehatan, apa kebahagiaan dan lain-lain. Sikap syukur ini perlu ditunjukkan seseorang sebagai bentuk pengakuan dan kesadaran bahwa semua nikmat yang diterimanya adalah karunia Allah, baik nikmat berupa kelancaran dalam urusan dunia, kecukupan rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebab jika bukan karena kasih sayang dan kemudahan yang Allah berikan, tentu semua kenikmatan itu tidak akan bisa dirasakan. Makanya nih, kalau misalkan kita lagi seneng dapat kebahagiaan dari Allah, kita itu harus pandai-pandai bersyukur. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak bersyukur, bisa aja kebahagiaan kita diambil lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh nih waktu kita dapat kesenangan, kebahagiaan, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imam Al-Ghazali, syukur itu mengandung dua makna. Yang pertama, syukur berarti menyadari secara sungguh-sungguh besarnya nikmat Allah. Kesadaran ini, kata Ghazali, akan menghindarkan manusia dari sikap sombong. Nah, kedua, syukur berarti mempergunakan semua nikmat Allah sesuai dengan maksud yang Dia inginkan. Dengan begitu, nikmat tidak saja akan bertambah seperti dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tapi juga mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Nah, yang kedua ini contohnya, kalau kita misalkan dikasih rezeki yang lebih nih. Nah, rezeki yang lebih ini jangan dimakan sama kita semua. Nah, kita juga harus sodako. Karena apa? Karena dengan sodako
nikmat kita itu akan terus bertambah, karena mungkin saja rezeki yang Allah datangkan buat kita itu ada rezeki buat orang-orang lainnya. Makanya kita harus pandai-pandai bersedekah juga sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan syukur tersebut ditunjukkan melalui lisan dalam bentuk pujian kepada Allah, pengakuan dalam hati, lalu diwujudkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah melalui amal perbuatan. Nah, siapa yang mampu merealisasikan sabar dan syukur dalam dirinya, maka itulah salah satu bentuk kesempurnaan iman. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seseorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Dengan begitu, seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh orang beriman dalam merespon segala yang terjadi dalam kehidupannya, yaitu dengan sabar dan syukur. Jika dalam masalah sulit kita diperintahkan agar bersabar, maka dalam keadaan lapang dan senang kita diperintahkan agar bersyukur. Nah, jadi buat kalian semua jangan lupa nih, kita harus selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun. Gak boleh sampai putus asa, menyerah, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat gak boleh. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau bisa saya sharing. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan kata-kata yang kurang atau yang tidak bermanfaat jangan direalisasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.